Anaknya kedapatan mencuri sebuah mainan. Respon orang tuanya ini bikin kagum. Ada pasangan suami istri ke toko. Mereka tiba-tiba minta maaf ke saya dan ngasih mainan Tayo. Mas, maaf, ini kemarin pas kita belanja anak saya bawa mainan ini dimasukin ke tasnya. Sekali lagi kami minta maaf mas. Ayo adek minta maaf ke masnya. Gue respect nih sama orang tua si anak ini. Dia berani berjujur. Padahal kalau rata-rata banyak yang memang gak jujur. Malahan dia itu diam-diam mengambil barang di suatu Alfamart atau apa gitu. Lalu adanya tadi minta maaf ke saya. Setelah saya cek stoknya di komputer, ternyata memang kurang 2 piece. Saya bilang ke adeknya, nggak apa-apa kakak maafin, jangan diulangi ya. Ini si adek malah nangis, terus meluk saya. Habis itu dia minta hukuman ke saya. Katanya di rumah udah dihukum sama bapak, tapi di sini belum. Orang tua anak ini bilang ke saya, kasih hukuman aja yang ringan mas, biar kapok. Yaudah, saya suruh nata bis Tayo di rak sesuai warnanya. Nah, ini orang tua kalau anaknya benar-benar salah, ya tetap harus dihukum. Saat dia lagi nata, saya tanyain kenapa nyuri. Dia bilang, saya pengen banget ini kak. Mama mau beliin satu set tapi selalu nunggu nilai ulangan keluar. Lama. Setelah hukumannya selesai, nih adek girang banget. Dia cium tangan saya terus meluk saya sambil minta maaf lagi. Sambil bilang, aku tetap boleh main dan belanja di sini ya kak, jangan diusir. Aku sama orang tua anak ini langsung ketawa sebenarnya. Orang tua ini berniat membayar barang yang dicuri 5 kali lipat. Soalnya di mall rata-rata aturannya kalau ada pencurinya harus bayar 5-10 kali lipat. Tapi saya bilang tidak usah, soalnya stoknya masih klop. Dan adeknya juga ngaku salah dan minta maaf. Bagus deh, kamu luar biasa. Berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan kamu. Bagi yang bertanya, kenapa Tayonya kok nggak dikasih ke adeknya? Saya kasih tahu alasan saya. 1. Saya hanya pegawai toko, bukan pemilik toko. Harga Tayo itu 179. Bagiku itu mahal. Saya emang nggak boleh ngasih apapun ke anak mereka karena itu kurang mendidik, betul. Mereka khawatir kalau dikasih sesuatu setelah dihukum tidak ada efek jerahnya. Saat dapat reward, nikmati rewardnya. Saat dapat punishmentnya, ya jalani dan selesaikan punishmentnya. Itulah tanggung jawabnya. Betul. Keren sih cara didik orang tuanya. Gue suka. Ini, kalau misalkan kalian itu punya anak, didiklah dengan baik. Ketika dia salah ya tetap dia salah, tapi jangan disiksa yang begitu berat gitu. Mobil pria ini ditabrak ojol. Sedihnya saat mau tanggung jawab cuman ada uang 150.000. Mobilku habis ketabrak ojol sopir. Lecet doang sih. Dia nepi dan mau tanggung jawab, tapi ternyata uang di dompetnya cuma 50.000. Di rekeningnya 100.000 sambil dia nunjukin saldo. Pas ngeluarin dompet dan m-banking tangannya menggigil parah. Aku sama istri saling tatap. Akhirnya aku nggak jadi minta ganti rugi. Dia cium tanganku, minta maaf. Aku rasa mas ojolnya dibesarkan dengan baik sama orang tuanya. Mau menepi dan tanggung jawab meskipun 150 itu adalah total kekayaannya saat ini. Lagi pula, kalau bicara uang, harus selalu melibatkan presentasi kekayaan. Mobil saya Mazda, harga cat originalnya per panel itu 3,5 juta, kalau oplosan 600.000. Yang mana itu persentasenya kecil dari yang Allah kasih ke aku. Mas ojolnya cuman punya 150.000. Melihat dari tangannya yang bergetar dan suaranya yang ciut, sepertinya itu 100% dari kekayaannya. Dia punya Tuhan yang melihat dia 24 jam. Enggak mungkin aku ngambil rezeki dia yang 100% itu di hadapan Tuhannya. Gue respect sama bapak ojol nih, abang ojol nih, yang dimana dia itu berani berhenti
Dia berani bertanggung jawab karena dia menabrak abang ini yang punya mobil. Yang dimana abang yang punya mobil ini adalah mobilnya Mazda. Nah, sedangkan Mazda untuk bayar cat Mazdanya aja 3,5 juta gitu. Nah, gue juga respect sama abang yang punya mobil ini. Dia mengerti akan kondisi dan situasi yang ada, posisi di abang ojolnya gitu. Karena dia sudah memperlihatkan semua uang yang dia punya saat itu, sehingga abang yang punya mobil ini dia lebih mengikhlaskan gitu. Kalau waktu itu aku punya trauma, apa kamu akan tetap ngedeketin aku? Tergantung apa? Tergantung traumanya udah sembuh atau belum. Kalau belum sembuh, kamu bakal tetap lanjut deketin. Enggak, itu udah pasti. Alasannya, trauma yang belum sembuh itu punya efek domino. Ya sih, kalau dibawa ke dalam satu hubungan itu agak rumit memang. Oke. Terus trauma kamu belum sembuh, artinya kamu bakal ngebawa itu ke hubungan kita kan? Iya, karena mungkin tujuannya buat nyembuhin itu juga. Justru itu masalahnya. Tunggu, kok bisa jadi masalah? Yang pasti di situ pertama kamu bakal punya ekspektasi tinggi banget, dan besar kemungkinan kamu bakal ketergantungan banget sama aku buat bisa utuh, bisa buat ngerasa bahagia. Iya sih, masuk akal juga. Yang lebih parah bukan itu. Apa emang? Ketika realita nggak sesuai ekspektasi kamu, kayak kita tiba-tiba putus, itu trauma lama kamu bakal ke bawah. Itu bikin kamu lebih terpukul dan lebih hancur dari sebelumnya. Wah, iya bener, sangat masuk akal. Justru kenapa aku nggak mau lanjut ya, karena aku peduli sama kamu. Berarti menurut kamu, sembuh dari trauma itu adalah tanggung jawab pribadi. Betul, orang lain mungkin bisa bantu, tapi healingnya tetap kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau misal aku numpahin tanggung jawab itu ke kamu, ketika kamu pergi, traumanya bakal datang lagi. Betul, karena trauma kamu cuman tertutup sama kehadiran aku, bukan benar-benar sembuh. Pantesan pas awal-awal kita jalan, kamu udah ngomong deep banget soal ini ya. Iya. Dan untungnya kamu juga open-minded. Tapi perlu ke psikolog nggak sih buat bisa benar-benar sembuh? Tergantung seberapa parah. Kalau ringan sih bisa sendiri. Kalau dalam banget, better buat ke psikolog aja. Ya, banyak wanita dengan trauma yang parah, dia datang dan akan memberi luka yang benar-benar sakit cuy. Ketika dibawa dalam suatu hubungan, dia akan berekspektasi yang lebih agar trauma yang dia alami itu sembuh gitu.